Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Amma ba'du. Apa kabar siswa, siswi SDIT Assalam, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, yang mudah-mudahan kalian dijadikan anak-anak yang solih dan solihah, yang bisa membanggakan kedua orang tua kalian dengan ilmu yang bermanfaat, dengan akhlak yang terpuji, di mana mudah-mudahan kalian semuanya bisa mengantarkan kedua orang tua kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalian di rumah tetap semangat menjalankan aktivitas yang positif, membantu orang tua, tadarus Al-Quran, murojaah surat, kemudian belajar yang baik, belajar yang tekun, ibadah yang khusyuk. Apalagi sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Rugi jika kita tidak bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, meningkatnya kualitas iman, meningkatnya kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, kalian adalah siswa, siswi SDIT Assalam, siswa yang hebat, yang nantinya akan menjadi pilar masa depan umat. Anak-anakku yang solih dan solihah, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua banyaknya nikmat sampai hari ini. Di antara nikmat Allah yaitu nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita curah limpahkan kehadirat baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sanlat Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, Bapak ingin berbagi, Bapak ingin sharing kepada kalian semuanya, terkhusus siswa, siswi SDIT Assalam yang solih dan juga solihah, tentang beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan suci Ramadan. Anak-anakku yang solih dan solihah, ada banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan suci Ramadan. Dan dengan 3 peristiwa penting ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah untuk kita jadikan pelajaran, sehingga kita menjadi insan yang lebih baik, yang bisa menjunjung nilai agama. Apa saja peristiwa penting itu? Marilah sama-sama kita simak dengan baik. Mudah-mudahan ada hikmah untuk kita semuanya. Baiklah, peristiwa yang pertama yang terjadi di bulan suci Ramadan yaitu nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Peristiwa nuzulul Quran ini sudah tercantum di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Kemudian dijelaskan kembali di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan pada malam kemuliaan. Quran surat Al-Qadar surat ke-97 ayat ke-1. Nuzulul Quran yang berarti turunnya Al-Quran secara keseluruhan, yang memiliki jumlah surat sebanyak 114 surat, yang diawali dengan surat Al-Fatihah yang artinya adalah pembukaan, yang memiliki 7 ayat. Adapun surat yang terakhir adalah surat An-Nas, surat yang ke-114, yang artinya manusia, yang memiliki jumlah 6 ayat. Dan wahyu yang pertama yang diturunkan atau yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 di Gua Hiro, tepatnya di dekat puncak Bukit Cahaya atau Jabal Nur. Bulan Ramadan dikenal juga sebagai Syahrul Quran, yang berarti bulannya Al-Quran, karena di mana bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Semoga kita semuanya bisa mempelajari dan memahami isi Al-Quran serta mengamalkan kandungan Al-Quran dengan baik, dan semoga kita dinobatkan menjadi manusia yang baik sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi apa yang dimaksudkan daripada sabda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan suci Ramadan yaitu Perang Badar. Perang ini berlangsung pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriyah. Perang ini terjadi antara kaum muslimin kota Madinah dengan kaum kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Adapun jumlah kaum muslimin yang mengikuti peperangan tersebut berjumlah 313 orang, dan jumlah kaum kafir Quraisy yang lebih banyak yaitu berjumlah 1000 orang. Kalian bisa bayangkan 313 melawan 1000 orang kafir Quraisy. Peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan dan alhamdulillah peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin dengan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Dan kalau kita perhatikan baik-baik dari sejarah, tahun 2 Hijriyah adalah tahun kedua di mana Nabi Muhammad SAW hijrah atau pindah dari kota Mekah ke kota Madinah.
orang-orang kota Madinah pada waktu itu menyambut baik kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada akhirnya mereka ikut mengikuti keimanan Nabi Muhammad SAW serta bertakwa dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salah satu bukti keimanannya adalah ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Perang Badar ini terjadi pada saat bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa. Dan alhamdulillah atas izin Allah, kaum muslimin bisa menghadapi, bisa melawan, bisa memenangkan peperangan Badar tersebut dalam kondisi sedang berpuasa, dan bahkan bisa menghadapi musuhnya dengan jumlah yang lebih banyak. Peristiwa ketiga yang terjadi di bulan Ramadan adalah yang terjadi di negara kita, Republik Indonesia, yaitu pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menandakan bahwasanya negara Indonesia merdeka, yang pada waktu itu naskah tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Pada waktu teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, semua umat muslim yang berada di negara kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Ini adalah salah satu bukti kebesaran Allah, salah satu nikmat kebesaran Allah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu kemerdekaan Indonesia tercinta. Nah, itulah 3 peristiwa penting yang terjadi pada saat bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut kita bisa mengambil hikmah, kemudian kita bisa meningkatkan keimanan, bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas ibadah pada bulan suci Ramadan dan pada bulan-bulan yang lainnya lebih khusyuk, lebih berkualitas dan lebih baik lagi nantinya, dan mudah-mudahan Allah terima ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, siswa-siswi SD Ta'assalam, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, yang mana kita tujukan untuk segala perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan mari sama-sama kita niatkan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, yang terbaik untuk diri kita dan untuk negara kita. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan menjauhkan musibah dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Bapak khususnya. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.